Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, mari kita menyiapkan waktu juga hati kita untuk bersaat teduh sejenak dan sebelumnya kita akan memulainya dengan kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan bangun dan kami merasakan nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu Tuhan saat ini, kami boleh membaca firman-Mu juga mendengarkan renungan saat ini. Kiranya Tuhan setiap apa yang kami baca dan kami dengar boleh menjadi pelita yang menuntun setiap langkah dan kehidupan kami hari ini dan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan doa kami ini di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita adalah khotbah terbaik. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Namun saya akan membacakan khususnya di ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah di bukit dianggap menjadi khotbah terbaik di dunia ini. Banyak tokoh dunia yang menyukainya, salah satunya Mahatma Gandhi. Meskipun Gandhi tetap memeluk Hindu hingga akhir hayatnya, ia menjadikan khotbah di bukit sebagai pedoman hidupnya. Gandhi berucap, jika kekristenan yang saya hadapi hanya berisi khotbah di bukit, saya tidak ragu untuk menyatakan bahwa saya Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan itu sebenarnya memperlihatkan secara implisit begitu ya, kekecewaan Gandhi pada kekristenan yang ia lihat pada saat itu. Yang ada di situ di sekitar lingkungan Gandhi. Baginya, sikap dan tindakan orang-orang Kristen yang Gandhi jumpai malah bertentangan dengan nilai yang Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Orang-orang Kristen kurang antusias untuk menghidupi khotbah ini. Ini ironis. Mengapa demikian? Karena menurut penulis Matius, khotbah di bukit justru disampaikan Yesus oleh sebab orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya. Matius menggambarkan keantusiasan orang banyak untuk mendengar khotbah di bukit. Sampai saat ini fenomena ini tetap terjadi Bapak Ibu. Banyak orang Kristen yang begitu haus dan antusias untuk mendengar firman Tuhan. Misalnya tidak sedikit umat di hari Minggu yang mendengar khotbah lebih dari satu channel dalam ibadah online. Itu memang baik. Namun apakah rasa haus dan antusiasme itu tetap muncul saat kita melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu. Kiranya Roh Kudus mengobarkan semangat agar kita menjadi pelaku firman, sebab itulah khotbah terbaik di dunia ini. Bapak Ibu, dari apa yang kita renungkan saat ini, kita diajak kembali untuk melihat kepada diri kita sendiri Bapak Ibu. Sejauh mana setiap khotbah, setiap firman yang boleh kita dengar di dalam ibadah minggu ataupun di dalam renungan yang kita baca, bisa kita lakukan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kita senantiasa untuk tidak hanya mendengar dan membaca firman, tetapi juga melakukannya. Mari Bapak Ibu kita tutup renungan kita pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Allah sumber kehidupan kami, Allah yang menolong kami dalam kehidupan kami bersyukur hari ini Tuhan firman-Mu boleh menyapa kami kembali. Mengingatkan kami kembali Tuhan betapa harusnya juga kami antusias Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kami. Nyatanya acap kali Tuhan, kami sering gagal untuk melakukan firman Tuhan. Kami lebih suka untuk mendengar dan hadir di dalam ibadah, namun ketika kehidupan sehari-hari kami terasa sulit, kami mulai melupakan kehendak Tuhan. Bahkan kami berat untuk menjalankan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami dan tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kiranya Roh Kudus-Mu mampukan kami mengobarkan semangat kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami pun akan memulai segenap aktivitas kami. Kami rindu Engkau menuntun, menolong langkah-langkah kehidupan kami agar apapun yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan memampukan kita. Amin.